Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar Ustadz Rizal? Oh, alhamdulillah kabar selalu baik, Buti. Buti gimana kabar baik? Alhamdulillah Ustadz. Ya. Ya, Ibu Eli Balikpapan gimana? Apa kabar Ibu Eli? Alhamdulillah. Ceria Bu Elinya, Iya, Buti. iya ceria pagi-pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya marilah kita simak bersama-sama penjelasan surat baik makna maupun gramatikalnya ya pada pagi hari ini surat Ali Imran ayat 29 yang akan dibawakan oleh Ibu Eli yang akan mendampingi Ustadz Rizal pada pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz Rizal. Syukur Mbak Buti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, yang tidak semua orang Allah berikan. Dan istimewa pada pagi ini nikmat mencintai Al-Quran. Sekali lagi, orang yang senang dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran, orang terangkat derajatnya, dan dengan Al-Quran juga orang akan terhina. Artinya, barang siapa yang membantah Al-Quran, maka dia akan terhina. Tapi barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semua di sini yang hadir lebih dari 100 ini adalah para pencinta Al-Quran semuanya. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, role model kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memperagakan kepada kita, beliau sudah mencontohkan bagaimana sebagai seorang bapak, bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang anggota keluarga, bagaimana sebagai seorang kakek, seorang pedagang, seorang guru, seorang pemimpin, bahkan juga sebagai seorang pelima perang. Dia sudah memperagakan semuanya. Tinggal kita mengikutinya. Kalau kita berharap ridha Allah, maka kita ikut beliau, karena beliau tidak menyatakan suatu kecuali dengan wahyu Allah. Dan kelak di Yaumul Hisab, kita berharap berjumpa dengan beliau. Dan kita saling bergandeng tangan dengan beliau. Memasuki surganya Allah. Kita berharap sekali. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya didampingi oleh Uni Eli Balikpapan. Gimana Uni Eli? Assalamualaikum Uni Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Balikpapan tuh di mana tuh Uni Eli? Kalimantan Timur, Pak Ustadz. Wow, Kalimantan Timur. Balikpapan tuh bisa juga itu bahasa apa ya? Di balik punya papan gitu. Nelly udah berapa tahun di Balikpapan tuh Nelly? Sudah 14 tahun Pak Ustadz. Oh, waktu kecil dibawa orang tua atau gimana? Dibawa suami ke sini Pak Ustadz. Oh, dibawa suami, alhamdulillah. Iya. Suami kerja di mana Nelly? Di perkebunan. Oh, alhamdulillah, enak kali kerja perkebunan. Saya pernah di perkebunan dulu ya. Tidak Kerinci Agung dulu, saya dulu. Cuman ya lah masuk ke dalam. Berapa kilo dari kota tuh Nelly?
Di mana Pak Ustadz? Tempat Berapa kerja kilo suami. dari jalan besar ke dalam perkebunannya itu? Kalau suami kerjanya dari kota itu sekitar 4 jam lah dari kota. Oh, Pak. jauh kan? Perkebunan biasanya kan ke pedalaman ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi lancar semua Nelly ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Bagaimana pagi ini udah siap ya Nelly? Insya Allah, Mantap Pak Ustadz. sekali kayaknya. Oke, kalau udah siap, silakan Nelly. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan kepada Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani sebagai pembimbing gramatikal Al-Hasani dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom ini. Terima kasih dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom ini. Terima kasih Pak Ustadz yang telah membimbing saya dengan sabar. Dan juga Bunda Aini yang telah mensupport saya seperti saat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih sama Teh Pepe dalam belajar gramatikal ini. Dan juga tak lupa sama Bunda Uli, terima kasih atas diskusinya. Baik, saya akan ucapkan terima kasih. Saya akan terjemahkan surat Ali Imran ayat 29 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tuhku ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, saya akan menerjemahkannya surat ini. Saya bagi menjadi 26 penggalan dan saya kelompokkan atas 3 kelompok. Kelompok 1 ini dimulai dari penggalan 1 sampai penggalan 11. Qul, bentuk KKP, pelaku anta, akar kata koala menjadi kola. Sesuai dengan kaidah SIA nomor 2 halaman 27, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga koala menjadi kola. Pada pola fa'ala ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Karena kul KKP berasal dari KKSAD, maka KKSAD-nya takulu. Ta dibuang, lam disukunkan, maka menjadi kul. Karena tidak boleh ada 2 huruf sukun, yaitu waw dan lam sukun, maka huruf waw mengalah sehingga menjadi kul. In, huruf bermakna artinya jika. Tukfu, bentuk KKSAD. Tuh. Hilang suaranya. Hilang suaranya Bu Eli. Mati Pak Ustadz. Hah? Kok mati? Enggak, Apanya ada. mati? Ada. Suara sampai ke saya. Sampai ke saya. Ada. Bentar. Kemana ini? Oh, laptopnya Agak maju mati. ke depan, ada agak itu. Pencet. Ke mic-nya. Enggak, suara ada. Suara ada. Ibu tuh kehilangan layarnya tuh apa? Ya, bacakan aja nggak kedengaran suaranya. Kedengaran. Suara kedengaran. Layar ibu ketutup apa tuh? Cari. Gimana caranya? Aduh. Tekan mungkin. Ya, ada Apa? tekan. Bu Eli bacakan saja yang di catatannya. Ibu Eli nggak usah terpengaruh yang lain. Ya, baca aja. Ya Bu El. Di kami kelihatan kok Bu Eli.
Saya ulang dari in aja. Ya, oke, In Bapak. Ya. huruf bermakna artinya jika. Ya. Tukfu bentuknya KKSAD, pelakunya antum, akar katanya kofia, polanya af'ala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 119. Artinya menyembunyikan. Kenapa polanya af'ala? Karena ada domah sukun kasroh. Mestinya adalah tukfiuna. Mungkin karena lidah orang Arab susah menyebutkan kata tukfiyu, sehingga menjadi tukfuna. Karena ada huruf ya, yaitu huruf sia, sesudah kasroh dan pada tukfuna, maka huruf ya-nya menghilang. Dan harokat kasroh pada huruf fa berubah menjadi domah, yaitu tukfu. Tukfu ini bentuknya KKSAD karena berawalan tukfu ini sebenarnya adalah tukfuna, tapi karena ada in di depan maka na-nya terpotong sehingga menjadi tukfu. Karena pola af'ala maka akar katanya akfa. Ada pada materi sia kaidah 7 dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya. Sehingga dua huruf dengan pola sukun, harokat, mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Maka ditemukanlah huruf sia di belakangnya sehingga akar katanya khofia. Jadi tukfu, artinya kalian menyembunyikan. Ma, huruf bermakna artinya apa yang. Fi, huruf jar artinya di. Sudurikum. Sudurikum adalah kata benda majemuk terdiri dari kata suduri dan kum. Kata ganti dan kum kata ganti. Suduri akar katanya sodoro, kata benda tunggalnya sudrun, polanya fa'lun, kata benda jamaknya sudurun, polanya sudrun, polanya fa'lun. Sudrun menjadi sudurun karena ada huruf jar di depannya yaitu fi. Suduri. Suduri pada kamus Mahmud Yunus halaman 213 artinya dada-dada. Kum kata ganti artinya kalian. Jadi sudurikum artinya dada-dada kalian. Au huruf bermakna artinya atau. Tubdu bentuknya KKSAD karena berawalan tu. Seharusnya tubdu adalah tubduna. Tapi karena ada in di depannya dan ada juga au yang sama dengan KKSAD sebelumnya, maka tubdu terpotong menjadi tubduna terpotong menjadi tubdu. Pelakunya antum, akar katanya bada atau badaya. Polanya af'ala, karena sebenarnya tubdu adalah domah sukun kasroh. Tubdu ini aslinya adalah tubduna, tapi karena lidah orang Arab susah menyebut tubduna, kemudian menjadi tubdu. Sebenarnya tubdu ini ada alif di belakangnya, tapi karena ada kata ganti hu, maka alifnya hilang. Artinya adalah menyatakan. Karena polanya af'ala, maka kata yang dicari di kamus adalah afda. Ada pada kamus Mahmud Yunus, halaman 59, artinya menyatakan. Hu adalah kata ganti dengan arti yaitu nya. Jadi, arti tubdu adalah kalian menyatakan. Ya'lam bentuk KKSAD karena ada awalan ya, seharusnya ya'lamu, tetapi karena ada in di depan berubah menjadi ya'lam. In ini mengsukunkan domah mu, pelaku huwa, akar kata alima, polanya fa'ala, ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya dia mengetahui. Hu adalah kata gantinya. Allah adalah Allah. Allah ini berharokat domah. Karena Allah berharokat domah, maka Allah adalah sebagai pelaku huwa pada kata ya'lam. Pada kata ya'lam. Jadi
arti kelompok pertama ini adalah, katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada dada-dada kalian, atau kalian akan menyatakannya, maka Allah mengetahuinya. Kelompok 2 dimulai dari penggalan 12 sampai penggalan 21. Wa huruf bermakna artinya dan, ya'lamu bentuknya KKSAD dengan ciri ada ya di depan dan di akhir berharokat domah. Pelaku huwa akar kata alima, pola fa'ala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 277. Artinya dia akan mengetahui. Ma huruf bermakna artinya apa yang, fi huruf jar artinya dalam. As-samawati adalah kata benda dengan ciri ada alif lam di depannya. Akar katanya sama pada kamus Mahmud Yunus. Artinya langit. Wa huruf bermakna artinya dan, ma huruf bermakna artinya apa yang, fi huruf jar artinya di. Al-ardi adalah kata benda dengan ciri adanya fi di dan alif lam di depannya. Akar katanya arodo pada kamus Munawir halaman 18. Artinya adalah bumi. Jadi arti kelompok 2 ini adalah, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kelompok 3 dari penggalan 22 sampai 26. Wa huruf bermakna artinya dan, Allah adalah Allah, ala adalah huruf jar artinya Allah. Ala kulli syai'in adalah kata benda majemuk yang mana terdiri dari 2 kata yaitu kuli dan syai'in. Kuli akar katanya kala dan ada pada halaman 380 kamus Mahmud Yunus. Akar katanya kala, kata bendanya kulun, artinya sekalian atau semua atau segala. Kulun menjadi kuli karena ada huruf jar di depan yaitu ala. Syai'in adalah kata benda dengan ciri tanwin. Akar katanya sya'a dalam kamus halaman 209 kamus Mahmud Yunus. Kata bendanya syai'i artinya sesuatu. Pada kaidah sia, kaidah 2 huruf sia. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Sa'a menjadi syai'in kasroh karena dia adalah kata benda majemuk. Jadi kulli syai'in adalah segala sesuatu. Qadirun. Qadirun adalah kata benda superlatif dengan ditandai adanya ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga. Polanya fa'ilun ada pada materi halaman 33 yakni polanya fa'ilun yaitu kata benda superlatif. Akar katanya qodoro artinya kuasa ada pada halaman 332 kamus Mahmud Yunus. Jadi qadirun artinya yang maha kuasa. Jadi arti kelompok 3 ini adalah dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Arti keseluruhannya adalah engkau katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada dada-dada kalian atau kalian akan menyatakan maka Allah mengetahuinya dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Gimana Nelly? Lancar Nelly ya? Berapa lama Nelly latihannya ini? Lumayan lama lah Pak Ustadz. Sama siapa? Sama Mbak Pepe ya? Iya Pak Ustadz. Mbak Pepe membuat ini ya. Alhamdulillah. Lancar Nelly kok. Tidak ada masalah ya. Tadi kenapa sedikit laptopnya yang bermasalah ya? Senggol kayak tadi Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Lancar tuh semuanya.
Baik Bapak Ibu semua, tadilah yang sudah diuraikan oleh Bu Eli Balikpapan dan semuanya lancar. Sekali lagi saya nggak malah lebih tadi ya, saya nggak nambah lagi secara gramatikal. Silakan Bapak-Bapak Ibu nanti bertanya ya. Saya hanya bicara konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Jadi kul ini sebuah kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Kul, katakanlah kul ya disebut Nabi karena memang dari Allah. Kul, katakanlah. Jadi kita kalau kul kita juga memerintah mengatakan kepada seseorang. Kul wallahu ahad. Kul a'udzubirabbil falaq. Kul a'udzubirabbin nas. Kul ya. Kul katakanlah. Intofu jika engkau sembunyikan, kita sembunyikan fi sudurikum apa yang ada pada dada kita. Artinya di bahasa metafor ini bahasa ya, sembunyikan apa yang ada pada dada kita, tentu hati kita ya yang berbuat. Apakah goresan hati, perasaan kita, dan segala macamnya. Kalau kita sembunyikan, Allah tahu. Jadi, kul intufu ma fi sudurikum autubdu, atau kau nyatakan. Apa yang terasa di hati, ditumpahkan semuanya. Maka pasti, ya'lamullah. Allah pasti tahu. Ya'lam itu karena sukun mim, maka jawabannya pasti Allah tahu. Jadi kalau saya contohnya kecil ada, itu ditanya nanti tuh. Saya biasa mencontohkan ya ada orang lewat depan kita atau kita lagi naik angkot ini atau lagi naik di bus kota atau di Transjakarta depan kita ada orang gemuk amat orang, gemuk amat orang atau ada orang hitam ya atau mau ngomong kadang-kadang ada yang cacat ya kok cacat. Nah di situ kita pertanyakan maksudmu apa maksud kita untuk bertanya seperti itu. Apalagi kalau kita bebas di pengajian misalnya kan, cek, itu bajunya kok jelek amat, hati-hati ya. Kok bahan barangnya nggak kayak saya, itu ditanya semua nanti. Jadi apa yang ada di hati kita, kul intufu ma fi sudurikum autubdu, kau nyatakan. Kita sampaikan apa yang kita maunya, maka ya'lamuhullah, Allah pasti tahu. Jadi bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Jangankan diri kita, Allah lebih luaskan lagi. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Allah tahu. Wa ya'lam, dan dia mengetahui ma fis samawati, apa yang ada di langit yang kita nggak tahu. Dan wa ma fil ardh, apa yang ada di bumi sampai ke perut bumi, sampai ke titik yang di dalam itu berapa tuh? Titik apa namanya? Tentang titik pusat bumi, Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun bahkan sebuah amuba, binatang kecil amuba di laut yang paling dalam, Allah tahu. Hewan semut hitam yang sedang berjalan di tengah malam gulita di atas batu hitam, Allah tahu semuanya. Itu tauhid kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah semua. Semua tahu. Apa guna ini? Untuk di atas itu ada itu yuhazirukumullah nafsa binafsa. Jadi Allah memberikan pelajaran pada diri kita dengan dirinya sendiri dan sifat-sifatnya bagi kita menjadi pelajaran. Apa pelajarannya? Kita nggak mau berbuat sesuka hati kita. Karena Allah tahu. Allah melihat, maka kita nggak mau mungkin berbuat apa-apa. Allah maha mendengar, maka apapun obrolan kita Allah tahu. Allah tahu semua. Jadi bagi kita umat Islam, kita nggak mungkin berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Konsekuensinya adalah dosa, nggak mau kita. Semua yang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah, semuanya. Sholat kita, puasa kita, jelas itu ya, ibadah yang jelas. Nah, dalam keseharian kita, mau berbuat maksiat yang seperti berjudi, apalagi mabok-mabokan, buka aurat, ngomong sembarangan, mau kita. Kenapa? Allah semua tahu. Tujuan Allah katakan bahwa wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, biar kita sadar ya. Jangankan diri kita, lebih dari itu Allah tahu. Dan ditutup dengan ayat wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatunya maha berkuasa. Termasuk diri kita. Allah jadikan mulia dan kita. Allah jadikan hina kita. Allah sakitkan, sakitlah kita. Allah jadikan kita kaya kita. Kaya bukan karena usaha kita, tapi adalah kasih sayang Allah semata. Banyak orang yang kerja keras, gagal dia. Tapi ada orang yang bisa-bisa aja kaya dia. Ada teman SD malah dia kaya. Udah kuliah S2, enggak katanya. Jadi itu Allah yang membagi-bagi.
Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita peroleh sekarang itu yang terbaik dari Allah. Kita yakin itu, karena Allah memberikan yang terbaik. Kita berprasangka baik kepada Allah, karena Allah yang tahu. Banyak cerita orang kalau diberikan banyak nikmat malah lupa dengan Allah. Ingat cerita Sa'labah, merasa dia miskin, rajin ke masjid, 5 kali sehari semalam ke masjid. Suatu saat dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, dia pulang cepat, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu pulang cepat? Ya Rasulullah, pakaianku yang sekarang ini ditunggu istriku sholat di rumah. Bayangkan pakaian satu berdua, itu sholat. Karena istri nggak punya pakaian, jadi dia buru-buru pulang. Karena miskin, saking miskinnya, pakaian satu berdua. Ya Rasulullah, tolong doain saya biar saya kaya. Nabi berani menangguhkan, tapi akhirnya karena diminta oleh si Sa'labah, akhirnya Nabi kabulkan. Dikasihlah kambing, setelah dua kasih kambing. Nah, kambingnya berkembang biak. Awalnya tadinya 5 kali sehari ke masjid, dengan mulai dari kambing, ngurus kambing, tinggal sekali subuh aja. Lama-lama kambingnya berkembang, tinggal sekali Jumat saja. Akhirnya lama-lama karena kambingnya banyak sekali, nggak sempat lagi ke masjid. Akhirnya diminta zakat pun nggak mau. Itu karena dia kaya, akhirnya jauh dari Allah. Rasa dia miskin, dekat dengan Allah. Jadi semua apa yang ada pada kita, apakah kita kurang rezeki, apakah kita sakit, jadikan semuanya itu adalah tool menuju Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah. Lihat orang buta ya, bersyukur dia kepada Allah, ya Allah, syukur ya Allah. Apa syukurnya? Mata nggak ditanya lagi mau lihat mana. Alhamdulillah ya Allah, bertanggung jawab mata kita berat nanti. Kemana aja mata kita lihatkan, dicatat semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kita perbuat, Allah lihatkan nanti kepada kita. Perbuatan baik dilihatkan, perbuatan jahat juga dilihatkan. Jadi kita hati-hati ya, hati-hati sekali kita. Jadi kita insya Allah ya, apapun yang terjadi pada diri kita bersyukur pada Allah SWT. Dan kita bersyukur hari ini kita membaca Al-Quran, banyak yang catat. Saya lihat tuh 1 huruf 10 kebaikan. Itu kata bangun tidur, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu semuanya, uraian tentang ayat ini secara konteks, mudah-mudahan bagi kita menjadi pencerahan dan menjadikan bagi kita makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eli mumtaz sekali, mudah-mudahan teman-teman kita yang lain bisa juga tampil besoknya ya. Demikian dari saya, kalau ada yang salah masih kami sedang belajar ya. Untuk itu mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Saya lihat ada 137 orang, mungkin tidak tersapa bagi Bapak saya Ibu-Ibu satu persatu. Sebenarnya saya ingin menyapa semuanya, tapi karena waktu juga. Jadi mungkin nanti ada beberapa orang slide yang baru, mudah-mudahan nanti yang baru bisa memperkenalkan diri atau bertanya tentang sesuatu. Nah, saya kembalikan kepada Bu Uti sebagai moderator. Silakan Bu Uti. Ya, baik Ustaz. Selamat ya untuk Ibu Eli Mumtaz. Lancar ya. Lancar semuanya Ustaz. Ya mungkin ada yang ini Ustaz, yang apa? Yang mau bertanya ini atau yang baru Ustaz? Yang baru kita beri kesempatan.